hadirin wal hadirat, al-asatiz wal asatizah, uhayyikum jami'an bihayyil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati dan muliakan Tuan Guru kita, Fadilah Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Buya Gus Rizal Al-Ghazahar, hafizahullah wa amaddahu bisihah al-afiyah. Selanjutnya yang saya hormati dan muliakan Bapak Ibu, para buya, izinkan dan mohon maaf saya tidak dapat menyebut dan menghormat satu persatu yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pula kepada Pak Moderator, Pak Dr. Firdaus, yang juga sesungguhnya paham dan mengerti masalah ini. Beliau ahli falak juga. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu terima kasih saya sampaikan wabil khusus kepada Buya atas kesempatan silaturahim yang diberikan kepada saya untuk hadir dan duduk di sini, yang secara ini adalah yang pertama sekali saya menginjakkan kaki di ranah Minang yang bertuah ini. Yang sekedar informasi juga Buya dan Bapak Ibu semua, persis beberapa waktu yang lalu saya sudah memulai sebuah proyek penelitian falak yang dimulai dari Aceh beberapa waktu yang lalu. Lalu direncanakan setelah Ramadan nanti saya akan melanjutkan penelitian di tanah Minang ini, ya, karena khazanah ilmu falak di Sumatera Barat ini sangat luar biasa. Ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ada Syekh Jamil Jambe, ada Pak Sa'aduddin Jambe, dan lain-lain yang literaturnya juga cukup banyak. Salah satu proyek besarnya adalah saya hendak merekonstruksi sejarah, perkembangan, dan kontribusi ilmu falak di Pulau Sumatera, yang sesungguhnya Sumatera itu lebih berkhazanah dari Pulau Jawa, tapi Pulau Jawa itu lebih terekspos sehingga Sumatera semacam tenggelam begitu. Padahal literatur dan tokoh ulamanya itu sangat banyak. Bahkan dalam diskursus keilmuan dan keislaman dan kenusantaraan, Sumatera itu tidak bisa dan tidak boleh dilepas, karena Islam pertama hadir adalah di Pulau Sumatera. Itu sekedar informasi. Baik Bapak Ibu sekalian, para buya, para ahli ulama, langsung saja saya mulai. Judul atau materi yang coba saya sampaikan seperti tertera di layar, yaitu awal waktu subuh menurut syariat, sains, dan literatur. Artinya pembahasan ini memang sejatinya cukup panjang, tapi coba saya persingkat saja. Ini sekilas biodata saya yang tadi sudah dibacakan Pak Dr. Firdaus. Saya S1 dari Fakultas Syariah UI Sumatera Utara atau UISU, dengan jurusan syariah, dan saya sejak semester 3 saya sudah hobi dan mulai mendalami ilmu falak, yang puncaknya ketika menulis skripsi saya tulis dalam bahasa Arab. Judul skripsinya Itsbat Awal Ramadan wa Syawal fi Indonesia, Muqaranah Bainal Hisab wa Ru'yah. Lalu S2 dan S3 dari jurusan filologi atau tahqiq at-turas dengan spesialis mengambil kajian manuskrip ilmu falak atau tahqiq at-turas al-makhtutat al-falakiyah di Liga Arab, Institut Riset dan Penelitian Arab, atau Ma'had al-Buhus wa Dirasat al-Arabiyah. Lalu aktivitas saya seperti disampaikan Pak Dokter tadi, saat ini dosen tetap di FAI UMSU, Kepala OIS UMSU, lalu juga anggota Tarjih Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Komisi Fatwa di MUI Sumatera Utara, tapi sampai hari ini belum ada pembahasan masalah waktu subuh di sana. Lalu 2019-2021 saya tercatat sebagai anggota tim Falakiyah atau BHR gitu, Kementerian Agama Pusat. Tapi persis untuk tahun ini saya yang memang menginginkan untuk tidak dimasukkan lagi dalam tim ini karena satu dan lain hal begitu. Kalau ditanyakan akan saya jelaskan, insyaallah. Selanjutnya min fadlillah, sampai hari ini saya sudah menulis 32 judul buku yang seluruhnya itu fi falaki yasbahun, semuanya dalam materi ilmu falak begitu. Baik, saya mulai Bapak Ibu sekalian. Dasar kita dalam waktu sholat adalah, dasar umumnya adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 103 ini yang saya baca di prolog tadi, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah satu kefarduan atas orang-orang yang beriman. Artinya
sholat itu punya limit waktu, baik limit awal maupun limit akhir, yang artinya tidak bisa dikerjakan dalam sembarang waktu. Jadi ini juklak atau semacam panduan umum bahwa waktu sholat itu ada limit waktunya. Berikutnya dari ayat-ayat tersebut, dari sejumlah ayat tersebut dirinci oleh sejumlah hadis Nabi, diantaranya hadis riwayat Abdullah bin Amr. Syahid kita atau poin kita di sini adalah masalah waktu subuh. Di sini disebutkan as-subhu min thulu'il fajri. Subuh itu adalah dari terbitnya fajar. Fajar ini adalah sebuah fenomena langit, sebuah fenomena langit yang dalam konteks hari ini itu bisa didekati dengan sains atau ilmu pengetahuan yang bernama ilmu falak atau ilmu astronomi. Sehingga dalam hal ini ilmu astronomi atau ilmu falak berperan dalam menerjemahkan apa dan bagaimana fajar yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Berikutnya lagi adalah hadis yang paling populer tentang waktu-waktu sholat adalah hadis imamah, yaitu praktek malaikat Jibril bersama Nabi di area atau di emperan Ka'bah ketika itu, yang menjelaskan lagi-lagi rincian dari waktu-waktu sholat, yang salah satunya adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh dalam hadis ini disebutkan fajar itu adalah ketika dilarangnya untuk makan dan minum bagi orang yang berpuasa, dan di redaksi berikutnya dijelaskan bahwa sholat subuh itu adalah ketika isfar, ketika matahari sudah menguning atau sudah tampak sedikit terang. Sedangkan di hadis lain nanti ada penjelasan tentang gholas begitu. Nah, beberapa hal yang menjadi perdebatan tentang penentuan waktu subuh hari ini itu bermuara pada dua hal, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah al-gholas, yang kedua al-isfar. Yang keduanya ini ada dan disabdakan oleh Nabi dalam sejumlah hadisnya. Misalkan hadis riwayat al-khamsah, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Berpagi-pagilah atau berterang, agak teranglah dalam melaksanakan sholat itu karena ada pahala yang besar. Isfar di sini ada ragam penerjemahan para lughawiyin, para ahli bahasa. Ada yang menyatakan tidak usah terburu-buru, ada yang menyatakan ketika sudah terang, sudah tampak cahayanya, dan lain sebagainya. Lalu di redaksi hadis yang lain, Nabi menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Buya ketika kita praktek subuh tadi, bahwa antar satu orang dengan orang yang lain, antar satu wanita atau perempuan dengan perempuan yang lain tidak saling mengenal, yang itu kondisinya min al-ghalas, ketika hari atau keadaan ketika itu masih gelap, atau bahasa populernya remang-remang gitu, tidak begitu tampak jelas. Jadi dua hal inilah kira-kira yang menjadi perdebatan para ulama, para ilmuwan dalam menerjemahkan fajar sodik itu. Tapi poinnya adalah baik isfar maupun gholas atau taglis, keduanya itu sepakat ulama dan ilmuwan adalah ketika setelah munculnya fajar sodik tersebut gitu. Jadi sebelum muncul fajar sodik, istilah isfar dan taglis atau gholas itu tidak ada atau tidak muncul begitu. Nah, rinciannya adalah waktu subuh itu ketika munculnya fajar sodik, yang fajar sodik itu diawali lebih dahulu dengan munculnya yang disebut dengan fajar kazib. Ini juga sudah dijelaskan oleh sejumlah hadis Nabi dan juga sudah dirinci oleh para ulama. Jadi kalau kita berada di sebuah lokasi yang ideal, biasanya yang ideal itu umumnya itu di pinggir laut, di pantai timur menghadap ke arah timur, yaitu tempat akan munculnya matahari. Ketika langit cerah, cuaca cerah, tidak ada pengaruh polusi cahaya, lampu kota, lampu taman dan seterusnya, biasanya kita akan bisa membedakan atau akan tampak pertama kali yang disebut dengan fajar kazib, lalu beberapa menit kemudian akan muncul yang disebut dengan fajar sodik. Adapun yang kita praktekkan tadi, hemat kami, kebetulan tadi kami Buya sampai terbit matahari kami tunggu untuk melihat pola pergerakannya. Cuaca atau keadaan langit tadi itu memang sesungguhnya tidak ideal begitu, karena ketika pagi hari awan embunnya itu sangat tebal, yang itu ditandai tidak tampaknya bintang-bintang seperti tadi malam begitu. Jadi nanti akan dijelaskan lebih jelas gitu. Nah, berikutnya menurut sains,
yaitu alat atau instrumen yang kita gunakan tadi pagi. Ini namanya SQM, Sky Quality Meter. Jadi alatnya itu ini yang sebelah kanan, yang hitam, lalu dibungkus dengan yang sebelah kiri namanya housing agar tidak terkena hujan dan lain sebagainya. Nah, metode dalam mengolah data ini yang kita ambil tadi pagi yang nanti akan dijelaskan, itu kami atau saya menggunakan metode yang disebut dengan moving average. Kira-kira kelebihannya, data ini disajikan dalam bentuk grafik. Lalu kalau cuacanya jelas atau terang, peralihan dari gelap ke terang itu tampak. Jadi yang Bapak Pak Buya lihat tadi, grafiknya itu ketika sudah mulai naik konstan, itulah dia. Tapi kalau masih naik turun itu belum, gitu. Kira-kira begitu. Lalu dapat menghilangkan noise atau noda-noda yang ada, kemudian memungkinkan menemukan fajar pada exposure yang rendah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, begitu. Menemukan fajar kazib itu diantaranya adalah dengan seperti yang saya jelaskan tadi di lapangan, ketika ada kenaikan lalu turun lalu naik secara normal, itulah kira-kira yang bisa diindikasikan sebagai fajar kazib. Karena fajar kazib itu seperti didefinisikan oleh Nabi, dia menjulang tinggi ke atas, cahayanya itu memuncak ke atas lalu sedikit membelok, dan itu memang realitanya begitu di alam. Itu hanya bisa kita saksikan di lokasi dan posisi yang pas atau yang ideal. Kalau di tengah kota, praktis itu tidak akan bisa disaksikan. Jadi itu hanya bisa di pegunungan atau di pinggir laut yang menghadap ke timur, tidak ada lampu kota, tidak ada lampu kapal dan lain sebagainya. Itu baru bisa disaksikan. Kalau di Sumatera Utara itu kami menempatkan lokasinya ada di Pantai Cermin karena pantai timur, dan di Barus Tapanuli Tengah tapi dengan menghadap ke zenit, begitu. Kekurangannya adalah tidak dapat mendeteksi fajar di luar frame. Nanti akan dijelaskan. Semakin panjang data yang diolah membuat sulit mendeteksi fajar kazib. Kenapa fajar kazib ini penting? Adalah karena sebelum munculnya fajar sodik, dia diawali dengan fajar kazib. Jadi secara sains mendeteksi kemunculan fajar kazib itu penting, sangat penting, karena ada kalanya fajar sodik itu dia ambigu, ada kalanya dia tidak nampak sama sekali. Di cuaca yang seperti kita tadi pagi itu praktis, andai tadi pun tidak ada lampu PLN di sini tadi, kita menghadap ke arah timur karena awannya begitu tebal, fajar sodik itu pun feeling saya, prediksi saya sesuai dengan pengalaman kami beberapa tahun itu tidak akan bisa nampak terlihat, begitu. Sehingga perlu dengan mendeteksinya dengan menggunakan alat ini, yaitu SQM Sky Quality Meter. Jadi alat ini kebetulan adalah produk dari Kanada, yang pasti itu produk dari non muslim, begitu. Yang mau tidak mau ini harus diterima. Begitu juga alat pengukur arah kiblat yang paling modern hari ini, itu namanya theodolite. Itu juga produk dari luar, dari Jepang, dari Cina dan sebagainya. Termasuk teleskop yang untuk melihat hilal awal Ramadan, itu buatan Amerika, Jerman dan sebagainya. Buatan Indonesia belum ada sampai hari ini. Dan ini memang sejujurnya masalah bagi kita dan problem keilmuan, problem peradaban dan seterusnya, gitu. Nah, ini sekedar contoh. Tertutup ya. Sekedar contoh, ini adalah data yang kami ambil pada 15 Januari 2021 dengan lokasi Barus Tapanuli Tengah. Jadi dari data ini, jadi penyajian datanya nanti kira-kira seperti ini yang kita dapatkan tadi pagi, begitu. Jadi data ini menunjukkan ini langit dengan kondisi yang sangat cerah di Barus Tapanuli Tengah. Dari data ini dan di tanggal ini didapatilah nilai kedalaman waktu subuhnya itu 16,47 derajat. Dan ini terhitung sebagai data terbaik yang pernah kami dapatkan di Barus Tapanuli Tengah. Sehingga waktu subuhnya itu adalah 5.28. Yang aslinya itu sekitar jam 5 lewat sekian, kira-kira begitu. Ini juga tanggal 17 Januari sama 16.65. Jadi salah satu indikasi bahwa langit kita itu cerah ditunjukkan dengan tadi pagi Bapak yang melihat itu di atas ada angka besarnya itu seperti ini 21,79, tapi kalau kita tadi pagi nanti bisa kita lihat itu 16, sekian. Itu menunjukkan bahwa langit kita di posisi kita tadi itu tidak ideal untuk mengamati fajar sodik, gitu. Yang ideal itu sesuai dengan skala Bortle istilahnya itu adalah harus di atas 21 seperti data ini. Seperti data 21, sekian, lebih bagus lagi 22 dan seterusnya.
dan itu di Indonesia terbatas lokasi-lokasinya yang bisa mendapatkan nilai kecerahan langitnya itu 21 ke atas dan seterusnya begitu. Jadi nanti Pak Dr. Firdaus dan ahli-ahli falak di sini perlu mendeteksi di Sumatera Barat ini di mana lokasi yang ideal untuk memasang alat ini. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak boleh ada lampu cahaya atau lampu taman dan seterusnya, atau gangguan-gangguan yang bersifat alami. Kalau di pinggir laut dihindari cahaya lampu kapal laut dan seterusnya. Itu penting karena itu sangat mengganggu begitu. Nah, ini data secara keseluruhan dari yang kami dapat di Barus Tapanuli Tengah. Rata-rata seperti ini. Nilai kecerahan langitnya 21, 21, 21 dan ada yang 22. Yang deepnya kedalaman matahari sebagai penentu waktu subuhnya didapat 15, ada 16, 16, 15 dan seterusnya. Yang ketika disimpulkan datanya ini ketika diakumulasikan menjadi 16,47 dan itulah yang kami rekomendasikan, kami usulkan ketika Munas Tarjih beberapa waktu yang lalu, walaupun pada akhirnya yang diputus adalah minus 18 dengan berbagai argumennya gitu. Selain itu, instrumen yang bisa digunakan untuk mendeteksi waktu subuh juga adalah ini yang saya sebut tadi, ASC, All Sky Camera. Alat ini juga cukup mahal untuk pribadi, tentu harganya sekitar 15 sampai 20 juta gitu. Dan untuk pemasangannya membutuhkan listrik dan membutuhkan memori atau flash disk atau hard disk yang besar karena datanya itu sangat berat, bergiga-giga. Jadi ini memang perjuangannya cukup berat, itu makanya tidak kami bawa Buya, karena laptop ini pasti tidak muat itu menyimpan data hampir 1 jam lebih gitu. Jadi ini perlu gitu. Nah, ini contoh data hasil dari All Sky Camera. Ini data tanggal 30 Oktober 2021. Ini adalah penelitian salah satu tim OIP UMSU yang sedang menyelesaikan S2 di Semarang. Datanya itu didapat intinya adalah ketika sudut matahari minus 13,12 derajat. Sementara selisihnya itu dengan jadwal yang ditetapkan, ini istilah kami, jadwal ditetapkan oleh Kementerian Agama, itu selisihnya sekitar 27 menit begitu. Jadi kedua data ini antara SQM dengan All Sky Camera nyaris itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya cara kerja dan proses kerja dan hasil kerja itu relatif sama. Jadi ini juga salah satu yang membuat semacam tesis atau keyakinan awal kami bahwa data ini, alat ini bisa dipercaya. Karena SQM tadi yang kami pasang selama ini itu sekali 4, mengarah ke arah zenit, arah 45 derajat, 30 derajat dan ke arah ufuk. Dan perbedaan angka hasilnya itu tidak terlalu signifikan. Ini artinya bahwa proses kerja alat itu bisa dipercaya dan sudah terkonfirmasi antara satu tempat dengan tempat yang lain begitu. Nah, ini adalah contoh langit yang ideal sesungguhnya. Yang ini adalah data-data yang kami dapat di Barus. Jadi salah satu indikasi langit itu cerah dan ideal untuk melakukan pengamatan fajar sodik dengan menggunakan instrumen apakah SQM atau All Sky Camera, kira-kira seperti ini. Jadi kalau dimatikan lampu ini akan lebih tampak indah begitu. Ini juga intinya adalah bisa menangkap ini, misalnya ini yang saya sebut tadi galaksi. Ini adalah galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Ini bintang-bintang, rasi-rasi bintang itu tampak begitu secara kasat mata gitu. Nah, berikutnya saya beralih ke penelitian tokoh. Ada banyak tokoh dalam perkembangannya yang telah melakukan penelitian waktu-waktu subuh. Pertama, Pak Dr. Kasim Bahali dari Malaysia yang juga sudah saya sampaikan tadi ketika pagi hari. Beliau melakukan penelitian selama setidaknya 2 tahun di 3 negara, Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Di Indonesia mulai dari Sulawesi, dari Aceh, Padang juga kalau saya tidak salah, di beberapa wilayah di Jawa dan seterusnya. Hanya saja, ini catatannya, penelitiannya itu dilakukan pada saat minim cahaya bulan, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 bulan Komariah. Kalau kita tadi itu tidak tepat sebenarnya Bu ya, karena kita sudah di tanggal 22 Syakban. Jadi pas ketika SQM itu kita arahkan ke zenit, pas pula di sampingnya itu ada bulan. Jadi itu salah satu nanti akan ditunjukkan data kita tadi tidak terlalu bagus sebenarnya. Selain cuaca tidak bagus, juga diganggu oleh cahaya bulan gitu. Nah, beliau menyimpulkan dari sejumlah data penelitian yang beliau lakukan, beliau mendapatkan deep waktu subuh, bahwa munculnya fajar sodik sebagai pertanda awal waktu subuh itu adalah
di minus 17 derajat. Yang dalam prakteknya digunakan oleh negara Malaysia itu menjadi minus 18 derajat. Gitu. Lalu berikutnya adalah Dr. Amir Hasan. Ini kebetulan guru saya di Mesir di Observatorium Helwan, observatorium pertama di benua Afrika. Beliau melakukan penelitian sejak tahun 2008 di berbagai daerah, di Fayum, di Alexandria dan seterusnya. Beliau mendapatkan 14 sampai 15 derajat saja, begitu. Penelitian di hari lain 14,7 derajat. Walaupun Buya tadi sudah tahu, di Mesir saat ini sampai hari ini masih menggunakan standar waktu subuhnya itu minus 19,5 derajat. Artinya masih ada selisih 0,5 derajat seperti digunakan di Indonesia, gitu. Lalu penelitian dari Yordania, Sheikh Abdul Qadir Abid, ini dalam artikelnya yang saya baca, beliau menetapkan juga minus 18 derajat. Begitu. Berikutnya ini peneliti dari Indonesia, Pak Dr. Dani Herdiwijaya dari ITB, dari Bosca. Jadi beliau melakukan 2 kali periode penelitian. Pertama, beliau mengumpulkan data sebanyak 251 hari. Didapatkan hasilnya rata-rata 16,6 dan 16,15. Lalu di periode berikutnya beliau melakukan penelitian selama 269 hari. Data yang didapat juga hampir sama, 16,19 dan 16,27. Sehingga di papernya, di artikel jurnalnya, itu bisa kita lacak di Google Scholar atau di internet. Beliau menyimpulkan bahwa awal waktu subuh itu antara 16 sampai 17 derajat. Ini beliau saintis murni. Dan beliau ini terhitung sebagai salah satu orang yang paling intens dan terhitung yang pertama mendeteksi, meneliti kecerahan langit untuk waktu subuh dengan menggunakan alat yang namanya SGM. Mungkin beliau sudah meneliti ini hampir 10 tahun lebih, gitu. Nah, berikutnya adalah penelitian lembaga. Pertama ISRN Uhamka. Inilah yang dikomandoi oleh Pak Tono Saksono. Beliau sudah melakukan penelitian di hampir di seluruh kota di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Alat yang beliau gunakan ada all sky camera, ada sky quality meter, kamera DSLR, dan bahkan beliau menggunakan kamera drone. Menangkap fajar sodik itu pakai kamera drone ke atas gitu dan seterusnya. Intinya beliau menyimpulkan bahwa kehadiran fajar sodik itu adalah di posisi minus 13 derajat atau lebih lambat sekitar 28 menit dari waktu yang selama ini berlaku begitu. Dan ini penjelasannya sudah beliau tulis dalam sejumlah bukunya, bahkan bukunya sudah diterjemah ke dalam bahasa Inggris, bahasa Arab dan seterusnya gitu. Nah, ini data-data yang saya sebutkan tadi yang saya sampaikan kepada Buya bahwa sesungguhnya data 20 itu juga ada. Jadi data terendah yang beliau dapat itu di sini. Kira-kira ini paling ujung, bosnya nggak nampak ya. Paling atas itu minus 7 derajat dan paling tinggi di bawah itu ada yang hampir menyentuh 19, atau 20 derajat, tapi itu satu-satu. Yang menurut beliau, menurut Prof. Tono, itu data pencilan dan terhitung itu terhitung aneh dan unik sehingga beliau tidak menggunakan. Jadi data yang beliau dapat itu antara 7 sampai 19 atau 20 derajat, lalu beliau mengambil rata tengahnya. Rata tengahnya berapa? Minus 13. Jadi sebenarnya beliau punya data 16, minus 17, 18, 14 dan seterusnya, tapi metode yang beliau gunakan seperti itu. Yang itu berbeda dengan metode yang kami gunakan di OIP UMSU. Kalau kami mengambil data mana yang terbaik. Jadi hampir 5 tahun dari pengamatan penelitian yang kami lakukan di OIP UMSU sejak 2016 sampai hari ini, kami menyimpulkan data yang terbaik itu 16,47. Ada 16,30, ada yang 15, ada 12. Jadi kami simpulkan yang terbaik, tertinggi, langit paling cerah, yang paling ideal itu 16,47 derajat. Tuh. Kebetulan tadi di sini saya sholatnya hampir di minus 13 tadi. Gitu. Lalu penelitian Pastron UAD, Pusat Astronomi UAD dengan lokasi Yogyakarta sama. Mereka menyimpulkan di bawah minus 18 derajat. Di bawah itu maksudnya bisa minus 17, minus 16, tidak jelas berapa angkanya. Intinya tidak 18, minus 18, tidak 19, dan juga tidak 20. Jadi penelitiannya masih berlanjut sehingga masih gantung. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Barangkali masih ada yang bingung. Jadi kira-kira putaran dalam 24 jam itu sama dengan 360 derajat. 1 jam itu sama dengan 15 derajat. 4 menit itu sama dengan 1 derajat. Artinya hari ini Muhammadiyah sudah merubah menjadi minus 18 derajat.
artinya ada selisih 2 derajat. Dari 20 derajat itu 8 menit itu atau 2 derajat itu sama dengan 8 menit. Jadi saya ambil contoh di sini, awal waktu subuh selama ini 20 derajat berubah 18 derajat. Diambil misal waktu subuh ini tadi pagi saya cek di Sijunjung itu 5.03, ini berdasarkan minus 20. Kalau pakai yang minus 18 seharusnya kita sholat di jam 5:11. Kalau saya tadi kebetulan jam 6 kurang 20 itu sholatnya, berarti sekitar minus 13 itu. Dan saya pribadi, Buya dan para Buya semua, setidaknya sudah hampir 5 tahun dari penelitian kami, dan saya mengikuti diskursus kajian ini juga sudah cukup lama. Saya pribadi memang sekali lagi saya tidak meyakini minus 20 itu Fajar Shodiq sudah muncul begitu. Fajar Shodiq itu muncul ya apakah minus 18, minus 17, bahkan ideal itu bagi saya pribadi sesuai dengan hasil yang kami dapat, kalau saya lebih cenderung ke 16.47 atau digenapkan menjadi minus 17 derajat. Berarti ada sekitar 12 menit kalau dari 20. Nah, dari 3 kali 4 sama dengan 12. Dan itu yang saya praktekkan selama ini. Sehingga problemnya ini curhat sedikit Bu ya. Saya tinggal di rumah saya itu jarak ke masjid ini hampir 30 meter di belakang rumah persis begitu. Sedangkan masjid itu masih menggunakan minus 20. Jadi memang problem. Salah satunya itu mau tidak mau. Karena saya punya keyakinan waktu subuh belum muncul ketika minus 20, saya tidak ikut sholat sunat fajar. Saya ikut berjamaah saja ke masjid, atau dibalik, saya tidak sholat ke masjid supaya dapat sholat sunat fajar dan sholat wajib di rumah. Itu yang saya lakukan bergantian. Satu sisi saya harus dan perlu bersosialisasi, tapi sisi lain saya punya keyakinan ini masalah ibadah, masalah waktu sholat yang punya limit waktunya yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah begitu. Jadi ya problem juga memang, tapi harus disikapi menurut saya begitu. Nah, ini catatannya Bapak Ibu semua, perubahan hanya di awal waktu subuh. Kenapa ini perlu sampaikan? Di Medan banyak juga ibu-ibu bertanya, macam mana dengan waktu-waktu sholat yang lain dan macam mana dengan akhir waktu subuhnya. Jadi yang berlaku itu hanya di awal waktu subuh. Awal waktu subuhnya bergeser atau mundur, sedangkan akhir waktu subuhnya jangan digeser-geser lagi, tetap sesuai gitu. Itu. Nah, berikutnya yang ketiga, menurut literatur 2 tahun yang lalu saya merekonstruksi, meneliti manuskrip ilmu falak yang ditulis oleh para ulama dari sejak abad ke-3 sampai abad ke-20 yang saya rangkum dalam sebuah buku berjudul Fajar dan Syafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara. Saya membaca 45-an naskah, Bu ya, naskah manuskrip bertungkus lumus, capek juga luar biasa. Bang Yendri, Ustaz Yendri ini tahu macam mana suka dukanya membaca manuskrip. Tidak ada titik koma, rapat semua gitu. Dan ada 9 tokoh ulama Nusantara yang kesimpulannya atau rinciannya kira-kira. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh para ulama dahulu itu adalah secara visual, karena memang instrumen optik itu belum ada. Lalu durasi penelitian atau pengamatan tidak diketahui secara persis berapa lama mereka melakukan penelitian. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa penelitiannya itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Ini misalkan dalam manuskrip Risalah An-Naf'ul Am fil Amal Birrubi'il Am, beliau mengatakan, ini karangan Ibnu Shatir, astronom yang sangat terkenal sekali, yang mencetus tentang teori heliosentris, yang sungguhnya beliau lebih dulu daripada Nicholas Copernicus, tapi buku-buku modern mendistorsi informasi itu. Beliau menyatakan waqad rasadtu irtifa'an nazir wa hitati syams tahtal ufuq fi sinin mutawaliyah. Jadi sini poinnya, fi sinin mutawaliyah, bertahun-tahun dan berkelanjutan. Sedangkan beliau menetapkan di awal waktu subuh itu adalah minus 19 derajat. Berikutnya penetapan waktu subuh itu dilakukan berdasarkan observasi, penelitian, dan pengujian. Misalnya Nasiruddin At-Tusi dalam karyanya At-Tazkirah fi Ilmil Hay'ah, beliau mengatakan kalimat ini, waqad urifa bit-tajribah. Bit-tajribah itu kan eksperimen, uji langsung secara langsung. Begitu juga Qadi Zadah Ar-Rumi, beliau juga mengatakan demikian. At-Tusi menetapkan minus 18, Ar-Rumi juga menetapkan minus 18 dalam uraiannya. Berikutnya menjadi konsensus para tokoh ilmuwan sebelumnya dan di zaman itu dan dianggap mu'tamad. Ini yang naskah yang saya kutip. Misalnya ini wa huwal mu'tamad alaihi inda muhaqqiqi ahli hadzal ilmi minar rassad. Ini adalah mu'tamad di kalangan para peneliti bidang ini dari kalangan para observer, maksudnya para pengamat waktu subuh.
Dalam hal ini misalnya Syekh Izzuddin Al-Wafai menetapkan minus 19 derajat waktu subuhnya gitu. Lalu aplikasi standarisasi dalam penggunaan instrumennya itu adalah rubuk mujayyab dan asrolab. Rubuk mujayyab ini cikal bakal kalkulator, sedangkan asrolab ini adalah cikal bakal komputer modern. Jadi sinus, kosinus, tangen yang kita gunakan di sekolah dulu itu berasal dari alat yang namanya rubuk mujayyab. Pencetusnya namanya Al-Khwarizmi yang melahirkan ilmu algoritma atau aljabar. Orang barat payah menyebut Al-Khwarizmi, digantinya menjadi algoritm. Orang Indonesia ditambahnya menjadi algoritma gitu. Sedangkan asrolab ini cikal bakal komputer begitu. Nah, jadi alat ini sebagai alat penghitung, bukan penjejak. Lagi-lagi di zaman itu belum ada instrumen optik. Jadi menentukan minus 19, minus 18, 17 itu dengan alat ini. Alatnya itu sepertiga lingkaran dan ada lingkaran. Nah, berikutnya juga ada beberapa tokoh yang saya kaji dan teliti itu menjelaskan aspek fisik dan matematis. Ini yang membuat saya takjub dan luar biasa dalam naskah-naskah manuskrip itu. Misalnya Al-Biruni dalam karyanya Al-Qanun Al-Mas'udi, lalu di karya yang lain Isti'ab Al-Wujuh Al-Mumkinah, Al-Urdi, Kitab Al-Hay'ah. Ini Al-Hay'ah ini ditahqiq oleh orang Yahudi. Namanya George Saliba, orang Palestina tapi non-Muslim. Lalu At-Tusi ini juga ditahqiq oleh orientalis, lupa saya namanya. Al-Biruni juga oleh orang Belanda, namanya Edward Sakau namanya. Maksudnya SCAHAW, nah gitu, mana bacanya gitu. Nah intinya begitu. Jadi dalam 3 buku ini yang saya kebetulan punya, naskah manuskrip dan juga versi cetak dan tahqiqnya itu, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu angka-angka semua penjelasannya tentang menjelaskan syafaq dan juga fajar itu begitu. Jadi dijelaskan aspek fisik dan matematisnya secara sangat detail begitu. Nah, Al-Biruni menetapkan 2. Ada kalanya menetapkan minus 17, ada kalanya minus 18. Al-Urdi minus 18, ada kalanya minus 19. At-Tusi tadi sudah minus 18 gitu. Jadi ulama-ulama kita, ilmuwan muslim kita dulu sangat luar biasa. Tidak kalah dengan ilmuwan modern hari ini. Hanya saja karya-karya mereka terpendam, tidak tergali karena minimnya orang yang mengkaji gitu. Berikutnya sejumlah tokoh hanya menukil. Ada juga dari naskah yang saya baca itu hanya menukil, dia tidak melakukan penelitian tapi menukil. Misalnya ini Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat dalam karyanya ini La'ala Atfal An-Nadiyah dan seterusnya. Ini kitab ini saya beli dari Maktabah Al-Baghi Al-Halabi di belakang kampus kita. Beliau mengatakan asy-syafaq indar rasad a'immat hadzal fan dan seterusnya. Syafaq itu di kalangan para ahli observasi dan seterusnya. Artinya di sini dia menukil dari karya orang lain. Dia tidak melakukan pengujian secara langsung. Dan di sini beliau menggunakan minus 19. Dan kitab ini juga salah satunya adalah yang berkembang di Indonesia, yang boleh jadi diduga juga ini dikutip oleh beberapa ulama Nusantara dalam merumuskan awal waktu subuhnya gitu. Nah, ini rinciannya Buya dan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan nampak. Ini 42 tokoh yang saya teliti, dari An-Nirizi, Al-Battani, As-Sufi, Al-Biruni, At-Tusi, Al-Urdi, Al-Marrakushi dan seterusnya. Rata-rata minus 18, minus 18, 17 dan ini Al-Marrakushi ada minus 16 dan ada minus 20. Tetapi setelah saya tahqiq, kebetulan ini Buya, kitab ini Jami' Al-Mabadi wal Ghayat fi Ilmil Miqat ini adalah penelitian disertasi S3 saya. Jadi setelah saya tahqiq, yang tahqiq itu adalah minus 16, minus 20 tidak. Dengan berbagai analisis filologi dan tahqiq yang saya lakukan. Cuman karena ada tertera di salah satu salinan naskahnya minus 20 sehingga harus saya tuliskan juga gitu. Ini Ibnu Syatir, Qadizadah, kemudian dan seterusnya Izzuddin Al-Wafai. Semuanya ini adalah ilmuwan-ilmuwan terkenal di zamannya dan juga terkenal di dunia barat. Walaupun kita barangkali asing dengan nama-nama ini. Ini nama-nama ini sangat populer di kalangan peneliti sains dan teknologi dari barat. Orang-orang barat semua akrab dengan nama-nama ini. Cuman kita mungkin yang kurang akrab begitu. Nah, ini rata-rata menetapkan minus 18, 19 dan seterusnya begitu. Ada Sibtil Mardini, nah ini Hussein Zaid Al-Misri nomor 25 ini yang saya sebutkan. Inilah kitab Al-Matla' As-Sa'id fi Hisabat Al-Kawakib ala Ar-Rusdil Jadid. Kitab ini menjadi rujukan hampir semua ahli falak Nusantara dalam merumuskan, dalam menulis karya-karya falak mereka. Sehingga dalam kesimpulan saya dalam buku ini boleh jadi, lagi-lagi masih boleh jadi,
rumusan minus 20 yang digunakan di Indonesia itu salah satunya adalah terinspirasi atau mengutip dari karya ini, yaitu minus 19, tapi ditambahkan dengan kondisi dan kearifan di Indonesia, bahwa di Indonesia polusi cahaya begitu tinggi, awannya begitu tebal, sehingga ditambahkanlah pengaruh refraksi, sehingga digenapkan menjadi minus 20 derajat. Itu dugaan saya. Itu dugaan saya yang dilakukan oleh Pak Sa'duddin Jambe ketika merumuskan minus 20 untuk Kementerian Agama. Nanti di bawah akan kita jelaskan lagi. Ini lanjut sampai sekian, ada minus 18, 19 dan seterusnya. Intinya bahwa dari sejumlah literatur naskah yang belakangan juga sudah saya temukan manuskrip terbaru, tokoh-tokoh terbaru, sama kesimpulannya, rata-rata menetapkan kalau tidak minus 18 ya minus 19. Minus 20 itu nyaris tidak pernah saya temukan dari penelusuran naskah manuskrip yang saya kerjakan yang cukup bertungkus lumus ini. Nah, berikutnya ini dari ulama Nusantara juga sesungguhnya hampir sama. Pertama ini dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dari Min Baladina. Beliau dalam karyanya ini Al-Jawahir An-Naqiyah, ini beliau menjelaskan tentang instrumen rubuk mujayyab tadi, cikal bakal kalkulator tadi. Beliau menetapkan minus 19. Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Bogor yang kitabnya Taqrib Al-Maqsid atau Al-Maqsad menetapkan minus 19. Dan Syekh Ma'sum bin Ali dari Jawa minus 19. Syekh Hasan bin Yahya Jambi minus 19. Dan ini Syekh Muhammad Tahir Jalbin dalam kitabnya Nukhbah At-Taqrirat fi Hisab Al-Awqat wa Samtil Qiblah dan seterusnya menetapkan minus 20 derajat. Yang inilah yang digunakan oleh Kementerian Agama sampai dengan hari ini. Lalu Syekh Muhammad Yasin Padang juga sama minus 19 dalam karyanya ini. Syekh Zubair Umar Al-Jailani minus 18. Soleh Kamboja 19. Tengku Muhammad Ali Irsyad dari Aceh minus 19. Gitu. Lalu berikutnya yang terakhir ini tentang dip minus 20 derajat tersebut. Jadi ini saya kutip dari buku Pedoman Penentuan Jadwal Sholat Sepanjang Masa yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Di sini disebutkan bahwa Sa'duddin Jambe dalam bukunya Sholat dan Puasa di Daerah Kutub dan Dr. Andus Abdur Rahim dalam bukunya Ilmu Falak menetapkan tinggi matahari saat fajar itu adalah minus 20 derajat. Tapi yang menarik di sini ada juga ahli hisab lainnya yang mengatakan bahwa tinggi matahari awal subuh itu adalah minus 18 atau 18,5 atau minus 19. Artinya dalam merumuskan minus 20 itu Sa'duddin Jambe, Pak Abdur Rahim atau mungkin tokoh-tokoh yang lain mungkin mereka tahu ada angka-angka yang lain tapi yang dipilih adalah 20. Jadi dugaan saya lagi-lagi minus 20 itu semacam jaga-jaga atau ihtiyat, udahlah digenapkan saja kira-kira begitu. Itu dugaan saya begitu. Nah, asal usulnya bagaimana? Ini dari hasil kajian rekonstruksi historis yang saya lakukan. Saya menduga bahwa minus 20 itu berasal dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tahir Jalbin tadi. Dalam kitabnya Nukhbah At-Taqrirat tadi, redaksinya ini. Cuman, ini yang membuat agak pusing peneliti itu, dalam redaksinya ini tidak ada penjelasan lanjut, hanya dijelaskan bahwa adapun ketinggian Isya dan Fajar adalah ditambahkan minus 18, ini untuk Isya ala 90 sesuai dengan apanya lil Isya, wa 20 derajat lil Fajar. 20 derajat itu untuk waktu Fajar, yahsulu tambah dihasilkanlah ketinggian yang dimaksud. Hanya begitu saja, tidak jelaskan minus 20 itu apakah hasil observasi, hasil uji dari mana, dari lokasi mana, dan tidak ada penjelasan. Dari berbagai literatur yang coba saya telusuri sampai detik ini, itu tidak ditemukan minus 20 itu ada informasi yang menyatakan bahwa itu hasil uji, hasil observasi, hasil kajian tokoh ulama yang ada ketika merumuskan waktu itu. Sehingga minus 20 ini karena Syekh Muhammad Tahir Jalbin ini adalah guru utama dari Sa'duddin Jambe. Dalam buku yang ditulis oleh Prof. Susiknan Azhari disebutkan Syekh Tahir itu adalah guru yang paling mempengaruhi pemikiran ilmu falak dari Sa'duddin Jambe. Sehingga lagi-lagi saya menduga beliau karena cintanya dengan gurunya itu dipakailah minus 20. Ini dugaan saya pribadi begitu. Sehingga sini kalimatnya dipopulerkan oleh Sa'duddin Jambe yang beliau waktu itu secara kebetulan diamanahkan menjadi Ketua Badan Hisab Ru'yat Departemen Agama tahun 1972. Jadi kebetulan begitu, boleh jadi gitu. Sehingga di sini saya simpulkan periode awal minus 20 itu tidak berdasarkan hasil observasi begitu. Nah, kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu sekalian bahwa pengkajian awal waktu subuh itu sangat dinamis dan dialektis.
dalam konteks sainsnya hari ini penggunaan instrumen itu juga ada perbedaan pendapat. Pak Tono Saksono berbeda, Prof Thomas Jamaluddin berbeda, Oib Umsu berbeda, ISRN Hamka juga berbeda. Kalau kita baca kitab-kitab fikih juga para buya, ampun juga membacanya. Luar biasa dinamikanya, perdebatannya dan seterusnya. Lalu secara syariat waktu sholat itu punya limit waktu, dan itu adalah ijtihad yang harus dilakukan. Artinya kita harus, karena waktu sholat itu punya limit waktu, tentu kita harus sholat di dalam waktu, tidak boleh di luar waktu. Itu makanya tadi di awal saya katakan, karena keyakinan saya minus 20 itu belum datang waktu subuh, saya tidak lagi sholat di minus 20. Walaupun dalam prakteknya ketika azan, sholat sunnah, ketika iqomah itu sudah minus 18 atau di bawahnya, itu bisa gitu. Lalu secara sains ada banyak instrumen dan metode, secara literatur juga sangat dinamis. Lalu minus 20 itu dan seterusnya tadi tidak ada informasinya, dan kecenderungan hasil observasi modern ini masih banyak lagi yang belum saya tampilkan, penelitian-penelitian individu maupun kelompok komunitas di seluruh dunia, kecenderungannya itu tidak ada yang minus 20. Tadi Buya juga sudah menyampaikan ISNA, kemudian dari lembaga dari Pakistan, dari Inggris, Amerika, itu tidak ada yang menetapkan minus 20. Rata-rata di bawah, ada minus 16, minus 17, minus 15 dan seterusnya begitu. Baik, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, Buya, para alim ulama yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada wawasan yang bisa kita ambil. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apluslah dulu ya untuk semangat. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan pengantar saya tadi, biar klop kita tampilkan dulu sekira 10 menit hasil olahan observasi kita dini hari tadi. Moga-moga apa yang ditanyakan sebagian terjawab sehingga nanti bisa lebih hemat. Silakan Pak Muhammad Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa yudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati dan muliakan para buya, alim ulama, tuan-tuan guru kami, bapak-bapak, ayahanda, ibunda. Saya mohon izin menyampaikan sedikit di depan. Saya diperintah Dr. Arwin, jadi ini mendadak tadi spontan di berita Dr. Arwin untuk menampilkan sekilas hasil observasi kita tadi. Mungkin hanya 5 menit dipersingkat karena hanya ingin menampilkan saja. Nah, jadi tadi pagi kita sudah observasi menggunakan SQM, itu menggunakan aplikasi Unihedron. Nah, jadi inilah data yang dihasilkan oleh SQM tersebut. Dia berbentuk data seperti ini. Nah, jadi kalau tidak live kita mengamati secara langsung, dia akan tersimpan secara langsung di laptop dengan data yang seperti ini. Nah, kemudian data ini yang kita olah dalam Excel. Di sini kita olah dengan menggunakan metode moving average. Jadi kita pisah datanya. Ini jamnya, kemudian ini MPAS-nya, kemudian ini nilai selisih dari data MPAS ini. Jadi setiap datanya kita kurangkan selisih, maka kita dapat data moving average-nya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat nilai setelah dia positif, dia tidak ada positif lagi. Jadi itu didapatkan yaitu pukul 5.33. Ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah nilai positif terakhir. Setelah itu tidak ada nilai positif lagi, langsung minus konsisten seperti yang kita praktekkan tadi. Itu di pukul 5.33.
33. Jadi untuk mengobservasinya ini kita tidak bisa menggunakan perasaan dan juga tidak bisa menebak-nebak di mana naiknya turunnya. Jadi kita harus diolah dengan data saintifik seperti ini. Jadi kita tidak ada uji akurasi dan uji validasinya. Jadi tidak bisa kita ulang lagi. Itulah yang dinamakan metode penelitian tersebut. Jadi bisa kita lakukan dengan metode yang sama untuk berbagai kasus seperti itu. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan perasaan kita ini udah naik atau belum. Jadi setelah dicek itu di matahari ataupun kedalaman matahari pada pukul 5:33 itu pada minus 14,5 yang tadi pagi. Artinya data ini tidak terlalu bagus karena bisa kita lihat untuk nilai MPAS di awalnya saja sudah 16. Nah, di sekedar informasi di OF Umsu, tepatnya di Jalan Denai, itu data yang paling banyak itu minus 11. Sedangkan yang di Barus yang nilai MPAS-nya 21 tadi, data terbaiknya saja 16 atau 17 dan belum pernah mendapatkan minus 18. Nah, jadi dari awal tadi saya sudah melihat tidak mungkin hasil yang di sini dengan nilai MPAS-nya 16 itu dapat bit-nya 18. Karena dari bit awalnya saja sudah 16 gitu. Jadi inilah nilai yang kita dapat di sini. Artinya kita tidak bisa memutuskan mengambil kesimpulan hanya dengan satu data. Kita harus melakukan data ini dengan banyak di lokasi-lokasi yang sangat ideal. Dan disampaikan juga oleh Dr. Arwin kondisi bulan tadi pagi. Nah, ini gambaran kondisi bulan tadi pagi. Ini di tanggal 26 Maret di jam 5. Nah, bulan ada di atas. Artinya nilai ataupun cahaya bulan ini mempengaruhi pembacaan dari SGN. Ini kalau lampunya lebih redup agak lebih kelihatan. Di sini timurnya. Kemudian di sini ada bulan di pukul 5:16 dan bulan semakin tinggi. Artinya arah zenit itu ada di atas SGM kita, itu akan mempengaruhi bacaan nilai SGM tersebut. Sehingga grafiknya kita lihat untuk tadi pagi itu tidak mulus. Nah, data yang baik itu data grafiknya itu lumayan mulus ataupun konsisten. Nah, ini ada gelombang-gelombang sedikit dan tidak bisa diidentifikasi gelombangnya ini wajar kasih karena gelombangnya juga tidak bisa kita analisis karena dia berantakan. Dan inilah dip ketika minus 14,5 derajat bisa kita lihat setelah garis ini sudah saya tandai di jam 5:33. Setelah ini tidak ada nilai yang positif lagi, langsung minus ke bawah. Dan kita lihat untuk grafik perbandingannya. Nah, ini adalah di minus 20. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa kita perhatikan ketika minus 20 nilai grafiknya belum turun. Ini masih data. Nah, inilah yang sering kami saksikan. Bekerjasama juga dengan pernah observasi langsung dengan Dr. Arsor dari MUI Sumatera Utara. Juga kasusnya sama seperti ini. Jadi ketika minus 20 grafiknya belum menandakan turun. Dan disinilah tadi 533 baru grafiknya konsisten untuk turun. Nah, minus 14 yang didapat itu saya ulang lagi bukan kesimpulan, hanya satu data yang kita ambil tadi malam. Mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan dengan tempat-tempat yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Mohon izin kalau ada salah, mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ya kalau di sini aja juga apa. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan janji dan agenda yang kita efektifkan untuk jalan agenda berikutnya, tentu kita buka sesi diskusi. Mungkin untuk pertama dicoba dulu 3, ya 1, 2, ya 2 baru ya. Ya baiklah. Sudah ada 3. 1, 2, 3 dengan menyebut nama dan perwakilan dari mana. Mungkin bisa